Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Senin 8 April 2024. Pada hari ini bersama gereja kita merayakan Hari Raya Kabar Sukacita. Dan pada kesempatan ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku tidak bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki di hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari ini bersama gereja sejagat, kita merayakan Hari Raya Kabar Sukacita, atau yang sering juga disebut Hari Raya Bunda Maria menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Ada dua hal yang boleh kita renungkan bersama sesuai dengan perikop Injil yang kita dengar bersama pada hari ini. Yang pertama, Maria dipilih karena ia mendapat kasih karunia di mata Allah. Hidupnya yang sederhana dan saleh begitu menyenangkan hati Allah, sehingga Allah telah memilihnya untuk tugas yang paling penting ini. Benar bahwa Bunda Maria tidak pernah meminta tugas ini, tetapi dia dipilih oleh Allah sendiri.
Dia bebas menolak dan menerimanya. Dia sadar bahwa dirinya tidak kuat dan tidak mampu mengemban tugas maha berat itu. Tetapi pada akhirnya, ia taat pada kehendak Allah. Sesungguhnya, aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Hal kedua yang bisa kita renungkan bersama adalah tentang kesediaan Maria untuk ikut serta dalam karya keselamatan Allah. Tidak hanya mendatangkan sukacita yang besar bagi dirinya, tetapi juga banyak penderitaan dan kepedihan. Lihatlah, sebab anak yang dikandungnya akan ditolak dan disalibkan. Di dunia ini, panggilan Allah akan selalu meliputi berkat dan penderitaan, sukacita dan duka cita, keberhasilan dan kekecewaan. Maria menjadi teladan iman, kesederhanaan, dan kerendahan hati bagi kita sekalian dalam seluruh hidup karya panggilan kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kehidupan kita sebagai murid-murid Tuhan di tengah dunia ini tentunya kadang diperhadapkan dengan berbagai situasi hidup yang menuntut keteguhan iman dari kita. Tak sedikit dari kita yang ketika mengalami tantangan dan cobaan dalam hidup ini, imannya menjadi gugur dan meragukan kuasa Allah. Kita takut direndahkan, takut kehilangan pekerjaan, takut dihukum, dan lain sebagainya. Karena itu, mari kita belajar dari Maria yang selalu setia pada kehendak Allah. Ia dengan keteguhan hati memilih taat kepada Allah walaupun terbayang risiko hukuman rajam yang harus diterimanya. Walaupun khawatir, takut, dan gentar, ia memilih taat kepada Allah. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Saudara, saudariku yang terkasih, marilah kita memohon kekuatan dari Allah sendiri, dan marilah kita berdoa bersama Bunda Maria, supaya kita pun semakin memiliki hati yang lemah lembut dan rendah hati, serta taat pada kehendak Allah. Dengan demikian, ketika kita menghadapi berbagai macam cobaan dan ujian dalam hidup ini, kita semakin bertahan dan tetap kokoh dalam iman kita akan Yesus. Selamat merayakan Hari Raya Kabar Sukacita. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.